Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sholat isya dan insyaallah sholat taraweh semua, Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta yang kami hormati. Alhamdulillah, intinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai malam hari ini masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dan bisa istiqomah sholat isya berjamaah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita, memberkahi hidup kita dan memberikan rahmatnya, meridhoi apa yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang sholat isya yang kami hormati. Di dalam Al-Quran ada satu inspirasi penting. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Terkait bagaimana mestinya kita sebagai manusia kalau umur sudah mencapai 40 tahun. Apa yang mesti kita lakukan? Di situ ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini menjadi reminder buat kita semua. Saya lihat jamaah ini yang di atas 40 sudah banyak ya Pak ya. Kalau lihat rambutnya, lihat jenggotnya sudah mulai memutih. Saya juga begitu Pak. Umur saya sudah 52. Bapak-bapak saya lihat mungkin sudah ada yang 60 ya, ada yang mungkin bahkan mungkin ada yang 65. Nah, apa pesan Quran? Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika manusia sudah dewasa, wa balagha arba'ina sanatan, dan sudah mencapai umurnya 40 tahun, apa yang perlu dilakukan? Menjadi reminder kita semua Bapak Ibu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia berdoa, jadi kita perlu berdoa. Rabbi, duhai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah aku ilham, ya, inspirasi. Rabbi auzi'ni an ashkura, agar kami bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, terhadap nikmat yang sudah kau berikan kepadaku. Maka ini nyun sewu Bapak Ibu, beberapa riset juga menyebut umur 40 ini menjadi semacam tonggak. Puncaknya karir mulai di titi biasanya 40 tahun sudah mulai kelihatan Pak. Ngapunten saestu. Kok ono wong antek 40 tahun ini ya, sudah 40 tahun kok gak tobat-tobat, ini bahaya. Kalau bahasanya Gus Ikdam gak bahaya tah. 40 tahun ini menjadi masa-masa yang menentukan. Itu sebabnya juga Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun Pak. Karir orang itu juga nanti akan kelihatan. 40 tahun itu kira-kira karirnya bagus apa biasa-biasa saja. Kalau udah mulai naik biasanya akan semakin bagus, meskipun nanti juga akan mengalami decline ya. Karena sejarah manusia itu cycling Pak, muter. Orang kalau sudah sampai puncak, pilihannya biasanya nanti hanya 3. Pertama, bertahan untuk sementara, ya tak? Yang kedua, turun pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang kita hindari, turun tribulansi, jangan sampai. Ya. Anak-anak muda kalau sudah naik gunung sampai puncak kan pilihannya cuma itu Pak ya.
Manusia juga gitu, karir itu nggak akan terus metangkring di atas. Pada saatnya pelan-pelan harus sadar. Dan itu juga diisyaratkan oleh putaran matahari Bapak Ibu. Matahari pagi bersinar itu kan, mulai naik. Nanti puncaknya jam 12. Nanti surut lagi sampai kemudian asar. Nah ini juga ada hubungannya. Kenapa ada surat Al-Asri Pak? Wal asri, demi waktu asar. Asar itu simbol matahari mau tenggelam. Maka innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sudah waktu asar ibarat umur 50, 60 ya. Kok enggak ada perbaikan? Rugi. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makanya bersyukurlah kita Bapak-bapak ya. Kalau umur kita 40, 50, 60 terus semakin dekat dengan masjid, dengan agama, insya Allah. Ini menjadi tanda-tanda min alamati husnil khatimah. Allahumma amin. Ya. Jangan sampai seperti pepatah mengatakan tua-tua keladi semakin tua menjadi-jadi. Jangan sampai ya. Maka di situ ayatnya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura. Pertama syukuri ya Allah, terima kasih. Kita bersyukur pada Allah. An ashkura ni'mataka, atas nikmatmu allati an'amta ala, yang sudah kau berikan kepada aku. 40 biasanya sudah menikah ya Pak ya. Mungkin punya anak 1, 2. Syukuri. Alhamdulillah sudah menikah. Bagi yang belum segera saja Mas ya. Jangan sampai hidup menjomblo ila yaumil qiyamah, jangan ya. Ya, itu kalau sudah umur 40 biasanya harus dibantu Pak, digoleki, ya, dijodokke, dicarikan. Kalau suruh cari sendiri kadang wis malu kan gitu ya. Ya masih progresif ya 25, 30 masih berani cari sendiri. Lalu udah 40 itu digaduk-gaduk kayak biasanya temannya ya gitu. Itu satu, syukuri nikmat. Alhamdulillah 40 tahun sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, mungkin sudah punya cicilan rumah. Syukuri supaya Allah tambah rezekinya, tambah nikmatnya. Kemudian wa ala walidayya. Kenapa kok juga menyebut ya Allah, beri kami bisa mensyukuri atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuamu. Apa ini rahasianya? Kok nikmat yang pada orang tua kok tidak disebut-sebut di dalam ayat ini? Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau katakan ini isyarat bahwa kenikmatan, kesuksesan, prestasi yang dia raih oleh anak di usia 40 atau mungkin kurang lebihnya 40-50 itu tidak lepas dari doa-doa support orang tuanya. Jadi kebaikan orang tua itu bisa nitis kepada anaknya. Kita kalau jadi anak sukses bukan semata-mata usaha kita sesungguhnya, tapi juga ada peran serta doa, ridho dari orang tua kita. Makanya Quran mengajari wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan juga kepada kedua orang tuaku. Nah ini. Kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada keturunan-keturunanku. Nah ini cocok sekali buat usia-usia 40, 50, apalagi sudah 60, 70 sudah mulai cucu, punya cucu. Berdoa buat anak cucunya. Ya Allah, jadikanlah anak cucu-cucu kami menjadi generasi yang saleh-salehah, yang pintar dan berkarakter terus. Jangan pernah putus. Supaya besok kalau kita meninggal dunia sudah meninggalkan generasi-generasi yang tangguh, hebat dan bermartabat. Kemudian closingnya apa? Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri, tunduk, patuh kepadamu. Jadi maknanya Bapak Ibu, semakin usia bertambah, idealnya semakin tunduk dan patuh
semakin kuat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu saat Allah memanggil kita, insya Allah kita dipanggil dalam keadaan tetap iman, Islam, ihsan dan husnul khotimah. Itulah the beautiful death, kematian yang indah. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu inspirasi surat Al-Ahqaf ayat 15, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.